Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama akan saya sendiri jelaskan. Sewa guna usaha atau leasing. Nah, biasanya perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Nah, apa itu sewa guna usaha? Sebuah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lizzie atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lizzie dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, di sini kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha itu sendiri bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Nah, pembiayaan yang dimaksud ini bukan dalam bentuk uang ya. Pembiayaan yang dimaksud itu ketika nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing ini. Nah, perusahaan leasing ini dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada ketentuan mengenai leasing. Nah, leasing sendiri masih diatur dalam sebuah peraturan. Nah, yang pertama ada Surat Keputusan Nomor 30/KBB/I/74 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Nah, yang kedua ada Surat Keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Nah, dengan berkembangnya leasing ini, maka dikeluarkannya kebijakan baru. Nah, kebijakan baru itu adalah kebijakan deregulasi yang pada tanggal 20 Desember 1988 keluarnya kebijakan yang mengatur tentang usaha leasing di Indonesia, sehingga ketentuan mengenai usaha leasing yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, yang terakhir pada Kepres nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 juga diperkenalkan pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas. Nah, biasanya lembaga-lembaga pembiayaan ini biasanya memungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada sewa guna usaha atau leasing, yang kedua ada modal ventura atau venture capital, yang ketiga ada anjak piutang atau factoring, yang keempat ada pembiayaan konsumen atau consumer finance, dan yang terakhir ada kartu kredit atau credit card. Nah, dari ini pemberian izin melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti di atas ini, seperti yang saya sebutkan tadi itu, harus lebih dulu memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Pihak-pihak yang terlibat. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah yang pertama ada lessor. Nah, lessor ini sendiri merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabah untuk memperoleh barang-barang modal. Nah, jadi lessor ini nih ibarat kata ini wadahnya lah untuk bagi-bagi nasabah yang ingin meminjam modal dari lessor ini. Nah, yang kedua ada leasing. Nah, leasing ini adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkannya. Nah, nasabah, tahu kan nasabah itu biasanya kita yang ingin meminjam atau kita yang ingin memiliki modal yang ingin meminjam kepada lessor gitu. Nah, yang ketiga supplier. Nah, supplier itu sendiri pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dengan leasing, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Nah, supplier ini sendiri kayak pemasok barang gitu, jadi dia yang memasok barang untuk si lessor tadi. Nah, jadi dia tuh bisa juga sebagai
lesornya sendiri. Nah, yang keempat asuransi. Nah, asuransi ini udah familiar lah ya. Yang kita tahu tuh asuransi itu adalah jaminan. Nah, jadi di sini asuransi itu adalah perusahaan yang menanggung risiko terhadap perjanjian antara lesor dengan lisi. Nah, dalam hal ini lisi dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Nah, kan sama dengan jaminan untuk si lisi tadi. Baiklah, selanjutnya. Nah, ada kegiatan leasing. Nah, pada kegiatan leasing ini tetap diatur pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991, yaitu kegiatan leasing dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama ada melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lisi atau finance lease. Nah, yang kedua melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lisi atau operating lisi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan leasing. Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, independent leasing. Nah, independent leasing sendiri adalah perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Yang kedua ada captive lessor. Dalam perusahaan leasing yang jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leaskan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Nah, tujuan dari captive lessor sendiri itu untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di toko atau gudang. Nah, yang terakhir ada lease broker. Nah, lease broker sendiri perusahaan yang jenis kerjanya hanya ingin mempertemukan keinginan lisi untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileaskan. Jadi, dalam hal ini lease broker ini hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lisi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amirul Hafiz. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dan lisi disebut lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan lisi. Isi kontrak yang dibuat secara umum antara lain. Yang pertama, nama dan alamat lisi. Yang kedua, jenis barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat, syarat-syarat pembayaran. Yang kelima, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Yang keenam, biaya-biaya yang dikenakan. Yang ketujuh, sanksi-sanksi apabila lisi ingkar janji. Dan lain sebagainya. Selanjutnya, biaya-biaya yang dikeluarkan. Setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon akan dikenakan berbagai macam biaya. Biaya-biaya ini besarnya ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing. Artinya, antara perusahaan leasing biaya yang dibebankan terhadap lisi tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan leasing. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lisi biasanya terdiri dari: yang pertama, biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua, biaya materai untuk perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan. Yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Selanjutnya, prosedur permohonan leasing. Cek permohonan yang diajukan oleh pihak lisi haruslah langsung ke pihak lessor, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian oleh pihak lessor akan dipelajari secara seksama sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak lessor akibat terjadinya kesalahan analisis. Prosedur pemohonan fasilitas leasing oleh lisi kepada lessor secara umum sebagai berikut.
Yang pertama, pihak Lizzie mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, pihak lizor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan Lizzie. Yang ketiga, pihak lizor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara Lizzie dan lizor. Yang keempat, pihak lizor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan Lizzie. Yang kelima, penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Yang keenam, jika permohonan Lizzie telah diterima pihak lizor, maka pihak lizor mengadakan pertemuan dengan pihak Lizzie. Yang ketujuh, pihak Lizzie membayar sejumlah kewajiban dan menandatangani surat perjanjian antara Lizzie dan lizor. Yang kedelapan, pihak lizor melakukan pesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan Lizzie dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Yang kesembilan, pihak lizor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor Lizzie sebelum kepada pihak lizor. Yang kesepuluh, pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lizor. Yang kesebelas, pihak lizor juga mengirim polis asuransi kepada Lizzie setelah diterbitkan oleh pihak lizor atas nama Lizzie. Selanjutnya, sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi yang diberikan pihak lizor kepada pihak Lizzie apabila Lizzie ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lizor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Dan yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh Lizzie. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.